Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah Pak. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Evan. Evan, mana Evan? Evan lagi sakit. Oh, lagi sakit. Sama ini Pak Wildan. Oh, sama Wildan. Berarti dua orang nggak masuk. Iya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang materi sujud, yaitu sujud biasa, sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Apakah ada yang tahu apa itu sujud? Tahu Pak. Ya. Mas, Sujud. ayo apa Mas? Sujud adalah Kegiatan sholat. oh, berangkat Kegiatan sholat. Betul. Salah satu kegiatan sholat. Apa sih manfaat sujud? Wajib Pak. Menyembah kepada Allah Pak. Benar, mendekatkan diri kepada Allah. Langsung saja ya kita memperdalam materi tentang sujud. Yang pertama yaitu pengertian tentang sujud. Sujud secara umum yaitu gerakan dalam ibadah di mana seorang muslim meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, ujung kaki ke tanah sebagai bentuk ketundukan dan penghambaan kepada Allah. Sujud merupakan simbol kerendahan hati dan pengakuan akan kebesaran Allah. Ada yang paham? Sudah paham? Pak, paham. Saya lanjut ya. Bapak, Kedua yaitu manfaat sujud. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melancarkan aliran darah ke otak, memperbaiki postur tubuh dan merelaksasi otot. Yang ketiga, memberikan ketenangan dan mengurangi stres. Mas, tolong Mas, HP-nya di silent ya. Oh iya. Siap. Pak, izin Pak ya ada telepon. Yang kedua, taman keluar dulu. Ya, yang kedua yaitu sujud syukur. Yaitu sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat, kabar gembira, dan jika terhindar dari musibah kita harus sujud syukur. Tata cara sujud syukur yaitu yang pertama menghadap kiblat, yang kedua berniat dalam hati, tiga takbiratul ihram, yang keempat sujud sekali dengan membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga yaitu duduk lalu salam. Manfaat sujud syukur yaitu menguatkan rasa syukur pada Allah. Yang kedua, mengingatkan bahwa semua nikmat berasal darinya. Yang ketiga, menenangkan hati dan meningkatkan ketakwaan. Sudah paham tentang sujud Sudah Pak. syukur? Sudah. Nah, oke. Yang ketiga yaitu sujud syahwi. Sujud syahwi dilakukan karena kita lupa gerakan sholat. Benar, Mas Evan 100. Tata caranya yaitu dilakukan sebelum salam jika kurang, atau setelah salam jika lebih. Yang kedua, sujud dua kali seperti sujud biasa. Tiga, membaca doa. Doanya yaitu subhanallah yanamu wala yasu. Yang keempat, yang terakhir yaitu salam. Manfaatnya sujud syahwi yaitu yang pertama menutup kekurangan dalam sholat. Yang kedua, mengajarkan sifat rendah hati dan mengakui kesalahan. Ada pertanyaan tentang sujud tilawah? Sujud syahwi? Sudah Pak, itu. Kalau lebih berarti berapa? Dua kali. Kalau lebih, Oh, kalau lebih dua kali, kalau kurang, satu kali. jadi tetap membaca kami sini walhamdulillah. Berarti tetap membaca doa dan doa sujud. Doa dan doa dua sujud itu. Iya. Ya, Tetap. lanjut. Lanjut Pak. Yang terakhir yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang contohnya yaitu seperti surat Al-A'raf ayat 206, Al-A'raf ayat 15, dan As-Sajadah ayat 15. Tata caranya yaitu langsung sujud setelah membaca ayat sajadah, lalu berdiri kembali. Yang kedua, bisa dilakukan sujud ini bisa dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di luar sholat itu yang pertama menghadap kiblat,
takbir, sujud sekali, lalu duduk dan salam. Yang kedua, membaca doa, yang yaitu sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Manfaatnya yaitu yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi, mengingatkan kebesaran Allah saat mendengar ayat-ayatnya. Yang ketiga, mendapat pahala dan ketenangan hati. Ada yang ditanyakan tentang sujud tilawah? Sudah Pak, cukup. Oke. Jadi kesimpulannya yaitu sujud syukur sebagai ungkapan syukur kita atas nikmat Allah. Yang kedua, sujud sahwi, menutup kekeliruan dalam sholat. Dan yang terakhir yaitu sujud tilawah sebagai meresapi makna ayat-ayat dalam. Jadi anak-anak apakah sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan tadi? Belum Pak. Belum. Ya, Apa yang belum paham Mas Adit? saya mau bertanya Pak. Kalau sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau sesudah salam Pak? Kalau sujud sahwi yang dulu saya pelajari itu kerjakannya sebelum salam. Sebelum salam iya Mas. Oh iya Pak. Makasih Pak. Iya. Itu Mas Zikra silakan. Saya mau nanya Pak, Iya. perbedaan sujud sahwi dan sujud syukur itu apa Pak? Untuk sujud syukur tadi itu ketika Mas Zikra mendapatkan uang misal yang tidak diduga-duga, kemudian Mas Zikra melakukan sujud syukur dengan harapan Mas Zikra itu memiliki rasa syukur kepada Allah dengan cara melakukan sujud syukur. Kalau untuk sujud sahwi itu ketika Mas Adib semisal sholat maghrib 5 rakaat, itu kan lupa rakaatnya. Jadi Mas Adib sebelum salam harus sujud sahwi. Untuk teman-teman sekarang apakah sudah ada yang paham? Paham Pak, paham semua sudah. Paham cukup. Pak. Paham. Ya mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya teman-teman akan saya kasih tugas berupa saya mungkin saya garing di e-learning ya. Iya Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.